Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian masjid yang bertempat di desa Pengirian Utara, Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Bapak Ibu warga masyarakat Talang rahimakumullah. Iki ngapa ya? Ada gajah makan semangka, makan pisang, minumnya susu. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang Talang, I love you. Bocah tipis temen manuke sepira. Cilik temen awake. Iki sapane? Oh anake. Kok anaknya ganteng, bapaknya elek temen. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam satu riwayat disebutkan bagaimana kemudian salah satu cara kita bercakap-cakap dengan Allah itu adalah dalam bentuk sholat. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki berbicara dengan Allah, hendaklah dia membaca Al-Quran. Di dalam sholat ada banyak hal. Yang pertama, mengajarkan kepada kita untuk menghambakan diri hanya kepada Allah. Begitu kita baca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau diniatkan semua ibadah hanya untuk Allah, maka enteng. Kita sholat untuk Allah, kita zakat untuk Allah, kita haji untuk Allah, kita sedekah untuk Allah. Tapi fakta yang terjadi, mohon maaf, biasanya kalimat untuk Allah ini sering kita ganti untuk sesuatu. Contoh, Bu, kenapa Anda sholat duha? Biasanya jawabannya apa? Supaya rezekinya lancar. Betul, Bu? Begitu ada kotak infak datang di pengajian, kasih sedekah, ditanya, Bu, kenapa Anda sedekah? Apa jawabannya? Supaya dapat kembalian yang lebih banyak. Pertanyaan saya, Anda itu sedekah apa rentenir? Nah, sehingga apa? Kita mereduksi makna ibadah itu sendiri. Bahwa ketika kita mengatakan inna sholati, Tuhan, sholatku hanya untukmu. Contoh, saya ditanya, saya itu kan orang yang rajin puasa. Minimal saya sepanjang tahun puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Sudah sejak dari tahun 2016 sampai sekarang, berarti sekitar 7 tahun lebih. Saya ditanya, Gus Miftah kenapa puasa? Jawaban saya apa?
Karena saya senang dengan puasa. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang berpuasa. Makanya orang puasa itu walaupun mulutnya bau, Allah suka. Lah yang kurang ajar kemarin santri saya di pondok, Abah saya mau tanya, apa mas? Kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Saya jawab, mergo cangkemir atau dinget. Lah orang puasa itu kalau mulutnya bau ya lumrah, karena fungsi metabolisme yang bekerja tidak semestinya. Karena biasanya makan, kemudian dia berhenti makan, otomatis abape mambu. Nah, kalau saya ditanya, kenapa Gus Miftah rajin puasa? Karena saya senang dengan puasa. Karena saya meyakini Allah mencintai orang berpuasa. Makanya besok Ramadan Allah mengatakan, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan langsung memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Nah, disinilah kemudian saya pengen kita menata niat itu yang benar. Kenapa? Karena innamal a'malu biniat. Hadis ini ceritanya adalah ada seorang sahabat yang pengen ikut hijrah gara-gara apa? Ada perempuan cantik yang kebetulan ikut kanjeng Nabi hijrah. Laki-lakinya ikut-ikutan hijrah. Artinya apa? Dia hijrahnya bukan atas nama agama, tetapi atas nama perempuan yang mau dicintainya. Sama halnya kalau saya hadir di pengajian, niat saya lillah, saya nggak pernah mikir amplop, saya tidak pernah mikir isinya, karena saya yakin yang mikir amplop adalah panitianya. Betul Bu? Untuk apa saya ikut-ikutan mikir? Kalau saya ikut-ikutan mikir malah dikira panitia, padahal panitianya mereka. Siapa ketua panitianya? Sing tipis iki. Kok mungkinnya kuru-kuru ya? Jumali, dia arane Jumali. Jumali, wah, kok merongos temen ya Jumali. Tapi bener Mas Jumali, kurus saja Mas Jumali. Kan saya bilang kalau cowok itu perutnya besar berarti burungnya kecil. Lah Jumali, mohon maaf, perutnya kecil berarti burungnya besar. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, innamal a'malu biniat. Sehingga satu ketika seorang Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, beliau pernah ditanya, Buya Hamka, apakah Anda di Amerika lihat WTS, lihat PSK? Dijawab, oh enggak ada. Sehingga yang lain heran, kan di sana tempatnya PSK, kenapa Buya Hamka tidak melihat PSK? PSK ki aranet yang Tegal apa? Telembok. Apakah Anda Buya Hamka melihat telembok di Amerika? Kalau seandainya yang ditanya Jumali, kalau di Amerika nggak ada telembok bos, telemboknya arane nang Tegal kayak gitu ya. Saya dulu pernah Mas Entus itu almarhum konsultasi sama saya tentang penutupan tempat telembok. Di mana itu? Nang ngendi Jum? Pundi Pak? Maribaya. Kok apal temen ya? Pak Kiai apa temen ya Pak Kiai ya? Telembok Kiai apa Pak Kiai? Telembok Kiai bakul keroto. Keroto Kiai apa? Pakan manuk. Manuknya siapa? Jumali. Buya Hamka jawab, saya nggak melihat ada PSK di sana. Orang-orang pada heran, kok bisa? Di sana kan tempatnya PSK. Apa jawaban Buya Hamka? Seseorang itu mendapatkan sesuai dengan yang ditujunya. Maka kalau hari ini Anda datang duduk di sini niatnya karena Allah, insya Allah Anda akan mendapatkan ridhonya Allah. Maka siapapun yang hadir malam hari ini saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir, yang sempit dilonggarkan, yang sempit diluaskan, yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang jomblo dinikahkan, yang berhajat dikabulkan. Amin Allahumma amin. Ditata niatnya dulu. Maka kalau niatnya sudah ditata dengan baik, nanti hasilnya insya Allah baik. Maka kalau niatnya baik, pasti duduknya baik, nggak kayak gini, kakinya diselonjorkan. Ya Allah. Lungguh dengar kiai, tunggai kayak kiai keprimen ya.
Apa? Ngenteni awet asar. Yang nyuruh siapa? Kamu nafsu sama aku ya. Maka kemudian saya mengatakan begini, perintah sholat itu ketika Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Coba Anda bayangkan, kalau seandainya tidak ada syariat sholat, kita mau ngapain, Mbak? Sehari semalam kita tidak ada sholat 5 waktu. Pertanyaannya, kita mau ngapain? Hidup gak ada variasinya, hidup gak ada seninya. Maka saking pentingnya peristiwa ini, Allah berkenan langsung memanggil Kanjeng Nabi untuk menghadap Allah, bukan perintah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kita tahu hampir semua perintah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikatnya Jibril alaihissalam. Tetapi peristiwa sholat menunjukkan kepada kita, Allah langsung berikan perintah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita baca ayatnya subhanalladzi, Allah berkenan menggunakan kalimat subhana karena ada peristiwa yang maha dahsyat, karena ada peristiwa yang maha besar, yaitu perintah sholat. Singkat cerita, malaikat Jibril alaihissalam membawa Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dulu ketika saya kecil saya jadikan puji-pujian di musola dan di masjid. Besok setelah pengajian, masjid apa namanya Ki? As-Solihah. Berarti sini wadon tok ya? As-Solihah. Nanti masa Jumali jadi solehah, namanya ganti Juminten. Dulu ketika saya puji-pujian di masjid, itu saya jadikan pujian tentang Isra Mi'raj ini. Wulan Rajab aja lali, tanggal 17 bengi. Wulan Rajab aja lali, tanggal 17 bengi. 11 tahun Nabi, let setahun hijrah Nabi. 11 tahun Nabi, let setahun hijrah Nabi. Sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kamu belum amplopan ya? Masa terakhirnya ketepluk kayak gini? Khusus lagu ini nggak usah kamu tabui ya. Kamu nggak usah terlalu bersemangat. Amplopmu nggak jelas. Malah dia rainnya kayak Kipli gitu kan ya. Jibril diutus Gusti. Siapa yang diutus Bu? Jibril. Kina nimbali jeng Nabi. Jibril diutus Gusti. Kina nimbali jeng Nabi. Tindak Isra iku bengi, ngestokake dawuh Gusti. Tindak Isra iku bengi,
ngestokake dawuh Gusti salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin sallu ala nabi Muhammad. Sesuk Jumali bar pengajian ki ya pujiane ki Jumali ya ning masjid ya Jumali karo kemayu kayak Jumali salatullah salamullah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Kanjeng Nabi akhirnya bidal numpak jarine napa Bu? Buruk. Buruk niku lanang napa wedok? Kok tahu wedok? Kan buruk, lak lanang Pak Rok cangkeme. Kita nggak ada jenis kelamin buruk niku napa? Buruk niku saking bahasa barkun. Barkun itu artinya petir, dinamakan buruk karena larinya lebih kencang dibandingkan petir. Mila Kanjeng Nabi numpak karo malaikat Jibril mlayune banter banget. Saking banter. Kan banter. Kaget. Mbok niki ya lucu ya, kaget sing dicekeli cangkeme. Kaget aku. Caketnya ning dada ya. Ibuke kaget, ya tak kayak salah. Nangkapnya pinter temen ya. Kayaknya mantan copet ya. Oh lapar, kagetnya karena lapar. Silakan dimakan ya biji salaknya. Masya Allah kemayune bojone siapa ya? Kayaknya bojone Jumali ya. Kok tua temen jum-jum. Nah Bapak Ibu, banyak peristiwa yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebelum mendapatkan perintah sholat. Salah satunya apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah gambaran-gambaran siksa neraka dan gambaran-gambaran nikmatnya surga. Mau saya ceritakan mana dulu? Siksa apa nikmat? Siksa apa nikmat? Nikmat satu. Nikmatnya ini sifatnya umum, bisa dilakukan oleh ibu dan bapak. Nanti siksanya satu, khusus untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena saya bapak. Begitu Kanjeng Nabi naik, Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad gambaran nikmatnya surga. Apa Bu gambarannya? Ada orang nanam padi, begitu panen dipotong langsung tumbuh lagi, dipanen langsung tumbuh lagi, dipanen langsung tumbuh lagi. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, Bril, apa mat? Ini kok ada gambaran orang senikmat itu, ini apa amalan yang dia lakukan di dunia? Apa jawaban malaikat Jibril? Iki siapa maning ya? Gula di siapa ya? Malah cincing-cincing rok barang. Rondo. Kok tahu-tahu duduk di situ dari mana? Oh, nguyuh tadi. Kok kakinya nggak teles? Kamu nggak cebok ya? Santai temen, utuk. Mak teleser kayak gini. Malaikat Jibril jelaskan kepada Nabi Muhammad,
itu adalah bentuk pahala yang Allah berikan, balasan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang di dunia dia rajin bersedekah atas nama Allah. Maka hari ini siapapun Anda yang sudah memberikan uangnya untuk masjid, untuk bangun masjid, entah berupa semen, pasir, batu, atau yang lainnya, mohon maaf, besok pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Amin. Bu, ada yang lucu tempat saya, Kiai. Ada orang rebutan bangun masjid, tapi yang diperebutkan apa? Bantu keramiknya. Karena dia merasa apa? Kalau keramik langsung untuk sujud, pahalanya banyak. Dia lupa kalau ada keramiknya, nggak ada gentengnya, sujudnya tidak khusyuk. Tapi lucunya banyak orang berebut nyumbang keramik. Apa rumah sana yang menjadi sini keramik tok, kan goblok. Nah, singkat cerita, saya tidak mau menceritakan siksa atau nikmatnya ini. Ini cuma sekilas saja. Naik lagi, Kanjeng Nabi dikasih satu gambaran. Apa? Gambaran siksa neraka. Apa yang Nabi Muhammad lihat? Ada perempuan yang lidahnya ditarik sab'ina dhiro'an, 70 dhiro'. Satu dhiro' itu sama dengan setengah meter. Berarti lidahnya perempuan panjangnya 35 meter. Tolong jangan melet sekarang. Tuarek bu, set. Summa ukidah khalfa unukiha. Kemudian lidah itu dililitkan di lehernya perempuan itu, ditarik lagi. Kok sakit? Ditarik. Malah dijawab modaro, modaro. Kemudian apa? Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril. Mohon maaf, malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad. Malaikat Jibril, ini kok ada perempuan disiksa seperti ini? Apa jawaban malaikat Jibril? Tolong ibu-ibu perhatikan. Ini saya sampaikan karena saya sayang sama ibu-ibu. Karena demi Allah saya tidak cinta dengan laki-laki. Ya kan saya cinta perempuan. Laki-laki untuk apa? Masa aku cinta sama laki-laki? Kan aku normal. Bu, tolong disemak. Yang di depan pintu lemune. Ya Allah, gedene kae. Ya Allah, nganti lawang gedene sakmono ketutup karo bokonge Rika. Langsung wong hilang angsle bumi. Tapi santai bu, ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya ibu tidak gemuk, hanya salah planet ya bu ya. Maka saya sarankan tahun depan ibu pengajian di Mars planet saja ya. Tolong ibu-ibu diperhatikan. Saya itu kadang-kadang mikir begini, kenapa neraka itu isinya paling banyak perempuan? Padahal kalau dilihat dari semangat ibadahnya, perempuan lebih semangat dibandingkan laki-laki. Coba jamaah pengajian segini banyak. Banyak laki-laki apa perempuannya? Perempuan. Neng ndi Mbak, nyusoni anake ya. Kok pengajiannya horor temen ya? Tadi wong tua ngising. Serang sing nom mentili anake kaprima. Oh hujan? Enggak hujan. Hujan itu turun apa jatuh? Turun. Yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa ibadah paling baik perempuan? Semangat ibadah paling banyak perempuan? Kenapa isi neraka paling banyak juga perempuan? Ternyata jawabannya ini. Tolong ibu-ibu, saya doakan Anda semuanya dijauhkan dari siksa api neraka. Karena yang tersiksa di rumah tangga itu bukan ibu-ibu, tapi suami. Ini fakta.
Karena perempuan itu sikapnya, karakternya, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Betul? Betul. Nah Bapak Ibu, apa jawaban malaikat Jibril? Muhammad, ketahuilah, itu adalah siksaan yang Allah berikan kepada para perempuan yang berani dengan suaminya. Omongan perempuan lebih banyak dibandingkan suaminya. Omongan istri lebih tinggi dibandingkan suaminya. Omongan perempuan lebih banyak dibandingkan suaminya. Kalau yang laki-laki ngomong 1, perempuan balesnya 10. Yang laki-laki ngomong 1 ayat, perempuan bales 1 juz. Hati-hati. Orangnya juga datang. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya merah marun, insya Allah lebih parah. Coba sekarang mau hitung-hitungan dosa ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, laki-laki sama perempuan itu dosanya banyak mana? Saya mau tanya sama bapak-bapak, Pak, laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana? Yang laki-laki jawab perempuan, yang perempuan jawab laki-laki. Saya tidak membela laki-laki, saya juga tidak mau membela perempuan, tapi survei membuktikan bahwa ternyata perempuan itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki, tapi kecil-kecil. Laki-laki itu dosanya lebih sedikit dibandingkan perempuan, tapi gede-gede. Perempuan itu dosanya banyak, tapi cilik-cilik. Betul? Terutama dosa yang berkaitan dengan mulut, lambe, tutuk, cangkem. Cerewet, adu-adu, cerigis, apa? Metang. Apa kayak metang? Fitnah, ghibah, namimah, perempuan. Anak kiai munggah panggung, bawa tongkat, kacamata, anak yang ngerasani, hai si buta dari gua hantu. Perempuan. Ibu-ibu tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Arane Jumali. Oh beda ya, kayak kunyuk ya, beda. Beda Jum, beda. Perempuan tuh dosanya paling banyak dari ini, Bu. Maka diarani cangkem, dicincang supaya mingkem. Kalau nggak bisa mingkem namanya janggeman. Maka perempuan itu kalau mau selamat gampang, jagalah lisannya, tutuknya, cangkemnya. Rumus kimianya CO2T. Cocot. CO2T. Bu, ini. Tapi jarang orang di penjara karena ininya. Umpamane ngerasani. Walaupun sekarang mohon maaf, karena bulian itu bukan berangkat dari mulut, tapi dari jari jemari ketika di medsos. Bu, pengajian biasanya yang bawa tas bapak-bapak apa ibu-ibu? Kenapa ibu-ibu bawa tas? Ya masih ada kaitannya dengan cangkem. Jajane turah selaya ki ya wong wadon. Tuh tasnya, ya Allah. Untung sandal saya pakai. Kalau enggak dilebokkan tas karo ibu-ibu. Kalau laki-laki itu dosanya sedikit, tapi gede-gede. Molimo. Laki-laki maling. Coba dilihat di penjara. Di penjara itu maling paling banyak laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Mabuk, laki-laki.
Jarang-jarang ada ibu-ibu di perempatan jalan pakai jilbab. Yuk mabuk yuk. Enggak. Laki-laki. Apa maning? Madon, medok. Madon. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Masa perempuan madon? Melanang. Ya jarang ya, masa melanang, ya madon ya. Memperkosa, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ada nggak perempuan memperkosa? Ada. Siti Zulaiha memperkosa Nabi Yusuf, tapi itu Nabi Yusuf karena gantengnya minta ampun, sampai dikatakan hada malakun karim, ini bukan manusia tapi malaikat. Arane yang Tegal ya, Nabi Yusuf kayak siapa ya? Langka. Jumali, Jumali diperkosa. Orang diperkosa bae mapan. Nyoh, kayak ngono ya Jum ya. Langka. Kayak Habib enggak. Kayak Pak Kiai. Pak Lurah. Masa Nabi Yusuf petang-petangnya gede. Oh beda. Sing jelas ya, Nabi Yusuf ciri-cirine rambutnya gondrong persis kayak. Kan aku cuman bilang cangkeme hoak. Shallu ala Nabi Muhammad. Memperkosa lanang apa maning? Madat narkoba lanang apa maning? Main judi lanang, paling banyak laki-laki. Betul Bu? Lah makanya nyuwun sewu, kalau potensi seksa itu sebenarnya besar laki-laki, tapi kenapa kok seksaan paling banyak bagi perempuan? Isi neraka paling banyak adalah perempuan, karena banyak amal perempuan tidak mendapatkan ridho dari suami. Sekarang saya mau tanya, yang berhak ngecek HP itu istri ngecek HP suami atau suami ngecek HP istri? Modar kowe ayo. Ini banyak persoalan ini. Ayo. Sing pas ki wong lanang ngecek HP-ne wong wadon apa wong wadon ngecek HP-ne wong lanang? Harusnya yang berhak ngecek itu laki-laki, suami ngecek HP-nya istri. Tapi faktanya malah istri ngecek HP suami. Berdasarkan apa? Cerita pribadi Jumali. I love you full Jumali. Kenapa logikanya yang ngecek HP itu suami kepada istri bukan istri kepada suami? Yuk kita hitung-hitungan. Kalau suami berbuat maksiat dengan HP-nya, istri nanggung dosanya apa enggak? Oh enggak. Enggak. Tapi kalau perempuan seorang istri berbuat maksiat dengan HP-nya, suami ikut dosanya apa enggak? Ikut. Karena laki-laki imam, perempuan makmum. Maka kalau laki-laki berbuat maksiat dengan HP-nya, umpamanya Pak Jumali buka TikTok, nonton kebaya merah, itu yang dapat dosa hanya suami tok. Tapi kalau istri, mohon maaf, contoh lagi begini, laki-laki umpamane HP ini nganggo chatting karo janda, dia dosa waktu udah punya istri, tapi yang nanggung dosanya hanya suami sendiri. Tapi kalau seorang istri chatting mesra-mesraan sama Pak Lurah umpamane, itu yang nanggung dosanya juga suami. Makanya ibu, malam hari ini saya sampaikan, jangan buka HP suamimu. Setuju? Angel temen ya. Pak Lurah, HP ini sering diperiksa bojone apa ora? Bojone sing ndi bojone? Iya. Istrinya Pak Lurah tidak pernah meriksa. Buka.
Nah, jangan sampai amal kita yang banyak ini Bapak Ibu, terutama ibu-ibuku yang tercinta, hangus gara-gara keberanian kita kepada suami. Makanya kalau dalam kitab Akhlakun Nisa di situ disebutkan ciri-ciri wanita solehah. Inna dorta ilaiha sarotka. Kalau dipandang suaminya menyenangkan. Maka para perempuan ingat, dandanlah yang cantik justru ketika di dalam rumah. Tapi nyatane tiang talang dandane malah di luar rumah. Kalau di dalam rumah, ya Allah. Kalau di luar rumah mau pengajian ketemu Gus Miftah, wow, alisnya dawa-dawa nanti kayak galengan, ya Allah kayak gini. Wong wadon alisnya ya. Tapi hanya dari satu alis saja Pak Lurah membuktikan bahwa perempuan itu nggak bisa diatur. Buktinya apa? Alis yang buatan Allah saja dirubah, apalagi aturan suami. Betul? Perempuan dilawan. Bu, yang berhak menikmati kecantikanmu, suamimu apa suami tetanggamu? Suamimu apa suami tetanggamu? Suami. Tapi kenapa kamu mau ketemu Gus Miftah dandane ayu ning omah? Ya Allah, dasar tua bolong-bolong, ambune sambal terasi, boyoke bekas kerokan, tali kotangnya petel siji pisan kayak gini, menjijikkan. Pengajian ketemu Gus Miftah jam 8, jam 5 wis dandan, ngasal udah kesini, coba jilbabnya pink, bajunya pink, roknya pink, sempaknya pink. Oi, dandan, apalagi malam Jumat, biar suami Pak Lurah gak kemana-mana, dandan yang cantik, pakai daster yang semrawang, karena kalau semrawang kali ini banjir. Karena ada lagunya, semrawang kali ini banjir. Oh, Semarang. Jadi kalau Bu Lurah sudah pakai baju yang semrawang, pasti kali ini Pak Lurah banjir. Iya kayak gini. Oh, karo bojone malah dandan Pak Lurah keprimen. Karo ketemu tanggane dandan, arisan dandan, senam dandan. Kalau senam ya Allah, walisnya sini bedak FIFA nomor 4. 3 cm. Kalau di rumah belas gak lumrah, malah suaminya minta dimarah-marah. Akhirnya suaminya nyanyi, saben malam jemua bojoku angel digugah, saben malam jemua bojoku angel digugah, aku ra tau dibagai, banjur aku budal patroli, terus metu bengi gugah rondo etan kali. Sapa jenenge? Jumali. Ora. Jum, kopi ini adem temen ya, yang panas ya. Jumali ganti. Masa kopi ini anyep temen. Apa? Oh, iki kopi ini hilang malah ngongkon infak. Ya sabar disit ya, kopi diatur ke mangga ke kopi panas baru ngomong infak, goblok temen ya. Sabar, masa baru ngaji udah mulai infak. Aku jadi curiga, kamu itu nyuruh aku kesini untuk ngaji apa nyari uang? Sabar ya.
kopi ini langka. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, singkat cerita, musik ya sedekah ya. Insya Allah nanti kotak infak akan kita keluarkan tepat pukul 5 pagi. Sanggup? Ibu sanggup? Bapak kuat? Nah, ya mateng maning. Jadi dulu itu salah satu guyonan saya sama almarhum Ki Entus sebelum meninggal itu saya ingat betul. Wayangan. Dulu Mas Entus itu kan sering wayangan, saya sebagai bintang tamu. Jadi kalau saya pas nonton wayangnya almarhum Ki Entus itu saya jadi bintang tamu Pak Lurah. Wow, anak Gus Miftah, munggah panggung. Terakhir guyonan saya sama beliau sebelum meninggal itu waktu itu adalah wayangan bahas wong lanang. Anak cerita, anak wong lanang karo wong wadon wis pada tua, pengen kelon. Wis ora bisa. Akhirnya sing lanang karo sing wadon mangkat ning toko, tuku obat. Sing lanang tuku kuku Bima, sing wadon tuku sari rapet kayak gini. Arane almarhum Ki Entus ya. Akhirnya dibawa pulang mau diminum, begitu diaduk di dalam gelas lampunya mati, begitu minum keliru, laki-lakinya minum sari rapet, wadone ngombe kuku Bima. Ki Entus kayak gini. Begitu meh kelon akhirnya sing wadon jegengge, hayo bapak kayak gini. Sing lanang malah nyekeli silit ora bisa. Biasanya gaya Entus ya kayak gini. Itu dulu Pak Kiai, itu hampir sebulan sekali datang ke pondok saya belajar ngaji kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya dulu heran, Entus itu orang terkenal tapi mau belajar kepada saya waktu itu yang belum siapa-siapa. Itu almarhum Ki Entus tahun 2000 sekian. Jadi dulu almarhum Ki Entus itu kalau wayangan kemana-mana bawa uang koperan itu kan, kalau tanggapan wayang 200 juta, 150 juta, 250 juta, itu saya bawa kopernya. Kenapa almarhum Entus percaya sama saya? Karena serupiah pun saya nggak pernah ngambil. Saya nggak pernah mau disuruh ngambil sendiri. Gus, kalau butuh uang ambil. Enggak. Pasti kalau saya dikasih walaupun cuma 100-200 saya terima. Kalau suruh ngambil, dan saya nggak pernah minta. Saya dari dulu orang yang prinsip nggak pernah mau minta-minta. Dulu almarhum Ki Entus kayanya kayak gitu, saya miskin, saya nggak pernah minta-minta. Walaupun mbah saya lebih kaya daripada mbahnya Mas Entus. Mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Senteng. Pak Kiai nanti malam minum ya, sari rapet ya. Kepoyo baengmu yo ke sana masa enggak serit kayak giyak keberiman. Nama Mbah? Hah? Kamu cinta aku? Iya. Singkat cerita, ini coba, ini kok suaranya merasa mungkin speakernya hidup itu. Oh, Jumali. Iki sini apa ya Jum ya? Deleng di saya Jum ya. Kok kan del temen apa sini? Rokok. Kacamatanya tinggi lah Jum, ben ganteng kepri. Iya ada uangnya. Masa amplopnya Gusta sekian? Ini apa maning Jum? Kunci motor, ini korek. Makasih ya Jum. Dibawa rokok, iya, kan ini orang rokok. Dirokok. Apa? Tambahi. Melas. Jum, kurang ajar, masa Jumali melas ini. Jumali bukan melas, tapi wajahnya kayak kotak infak.
Ya, kopi dulu. Bismillah. Jumali pelit temen ya. Masa cangkir cilik isinya separuh kayak gini. Allah. Kopi ini mampu cangkeme Jumali ya. Yaudah, koda infaknya siap-siap, kita selawatan. Oi, koda infak panitia. Coba ibu semuanya uangnya dikeluarkan. Isi dompet semuanya dikeluarkan. Sanggup? Halah gayane sanggup di sini mong 1000. Panitia, ayo le. Panitia siap-siap. Bu, besok itu di dalam kubur akan ada 3 jenis lampu. Ada lampu sentir, Petromak, PLN. Bapak Ibu pilih sentir apa PLN? PLN. Ada kotak infak ngasih sedekah 1000 sampai 5000 sentir. 20.000 PLN, 20.000 Petromak, 100.000 PLN. Ibu-ibu milih sentir apa PLN? 100.000. Kalau dompetmu isinya 100.000, 50.000, 1.000, nanti yang dimasukkan 100.000 apa 1.000? No PLN. Ayo selawatan sekitar bui. Kerja seragamnya anyar ya. Keren, ganteng-ganteng ya. Mudah-mudahan besok istrimu janda ya. Amin. Ayo selawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya lagi suka selawat ini. Ada NU, ada Muhammadiyah. Ngose. Jarusan. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, kabeh aku raja pada congkrah Indonesia makmur rakyate bunga. Amin. Kabeh aku raja pada congkrah Indonesia makmur rakyate bunga. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sing banter. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wong urip ning alam donya iku ngono mung sedelong bodho asora pesino awan bengi dosulaya. Bodho asora pesino awan bengi dosulaya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ojo sirong banget gonmu bunga ning alam donya malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. Malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah
salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Goning lire malaikat arep jabut nyawa sira goning jabut angenteni dawuhe kang maha mulya. Goning jabut angenteni dawuhe kang maha mulya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sawise didhawuhi banjur tandang karo kondo. Aku iki mung saderma kowe mati ra kena semoyo. Aku iki mung saderma kowe mati ra kena semoyo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Terakhir tangan diangkat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi yang lebih kencang bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Minum kopi rasanya nikmat. Sok tahu. Aku mau nyanyi apa ya? Cangkemnya malu-malu. Minum kopi rasanya. Kok ngeyel temen ya Pak? Minum kopi rasanya nikmat. Rasida. Kok keting aku? Diganti ini aja. Bapak NU Ibu Mus sing banter. Semangat jadi muslimat. Sing banter ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Aja telat ya. Jadi apa? Muslimat Pak Tarno. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adewa tayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat cangkem anak boy Jumali keprimen berkata Pak Rahmat
ngayal berkat. Desa Pegirikan ngundang Gus Miftah, Pak Lurai lumayan gagah, lumayan gagah, langsung sombong. Wah, dia terus ke maning, anak gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Ora percaya dibuka dewek. Pak Lurah kemarin ikut demo ke Jakarta, Pak Lurah. Ngapain coba Lurah demo-demo? Bu Lurah dilarang. Lurah demo-demo di Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Sudah dikasih 3 kali 6 tahun, 18 tahun masih minta masa jabatan ditambah. Alasannya rakyat supaya tidak kelahi. Alah, alasannya bukan itu. Kenapa lurah-lurah demo minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum kembali. Aja demo Pak Lurah. Iki sapa maning wirawiri kene iki. Ganggu banget. Sallu ala Nabi Muhammad. Singkat cerita, Nabi Muhammad dihantarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian ada orang datang ke panggung salam-salaman. Ngapa ya teman-teman buat ganggu banget. Gila wong 100 munggah mau salaman terus kayak gini. Anaknya siapa ge? Oh kaji. Oh Sohibul Wakaf. Anaknya kaji siapa? Sanuri, kayaknya sarungnya sarung Pemalang, tol dem kayak gini. Asli ya, Pemalang ya, tol dem. Saya tuh ngaji beberapa kali di Pemalang, kemudian di Kendal tuh lucu. Ada sarung, arane tol dem. Kemarin inyok ngaji di Kendal, anak desa arane Surokonto. Lah keprimen. Beneran Pak, desana namanya Surokonto Lor. Keprimen coba. Iki sama maning ya, wirabiri bae. Masa desa arane Surakonto? Kan kalau ngomong kepleset bahaya. Kayak nanti sebutkan nama-nama ikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu munggah set di pintu terakhir, tempat di mana Nabi Muhammad mau ketemu dengan Allah, malaikat Jibril matur, Kanjeng Nabi, monggo jenengan tindak kiambak. Loh, Nabi Muhammad jawab, Bril, awakmu ora melu? Mboten. Lah napa Bril? Sing didhawuhi sowan namung panjenengan, kula mboten didhawuhi. Ini sebenarnya etika loh. Jadi kadang-kadang begini, etika niku nggih. Kita itu kadang-kadang diundang, umpamane Pak Lurah ngundang makan kita. Kalau kita nggak diperintah undangannya untuk ngajak orang, ya jangan ngajak orang. Kita itu kalau undangan resepsi pernikahan itu coba dilihat, undangan itu hanya berlaku untuk suami istri, tapi kadang-kadang anaknya digawa kabeh. Nggih napa mboten? Nyumbange 50.000 anaknya 5 digawa kabeh. Mangan kabeh, tuan rumah bangkrut. Makanya ibu-ibu itu mohon maaf kalau nikahan anaknya, biasanya ibu-ibu disungkemi nggak sama anaknya? Disungkemi. Pertanyaannya pas disungkemi biasanya guyu apa nangis? Nangis. Kenapa nangis? Dia nangis itu bukan karena terharu anaknya menikah, bukan itu. Begitu anaknya sungkem, ibu ini ngomong kayak kie, walandok dok, gara-gara ngerabek kerika ibu bangkrut, tendone utang, sound systemnya utang, cateringnya utang, Milo nangis, bukan terharu Pak. Kenapa? Mergo yang pengirian kan pengasuhan, pegirikan. Soalnya napa lak nyumbang anaknya digawa kabeh. Jadi etika nggih. Umpamane kaya kula ditimbali Habib Lutfi. "Le, kowe makan apa kalongan?" Nggih.
Kok saya dipanggil ke kamar, asisten saya pasti saya larang, kecuali diizinkan oleh yang ngundang. Kita itu kan kadang-kadang diundang oleh siapa, yang diundang cuman kita sendiri tapi ngajak orang. Itu etikanya salah. Makanya malaikat Jibril ketika mau sowan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, monggo Kanjeng Nabi jenengan kiambak ingkang sowan. Kenapa? Saya tidak ditimbali. Niki etika lho nggih. Bu, apalagi kalau kita ke rumah orang yang dipanggil cuma satu, kita bawa orang 5. Ya kalau tuan rumahnya siap-siap, kalau enggak tuan rumahnya malu. Padahal nyuwun sewu, kemuliaan rumah itu terlihat dari tamunya. Tuan rumah enggak pernah ada tamunya, berarti enggak pernah silaturahmi. Kok tamu enggak disuguh? Kasihan. Makanya kalau ada tamu langsung disuguh. Kiai ganteng suguhannya kopi adem, koprin. Ya Jumali diganti anyar, gelasnya cilik, isinya separuh. Ya langsung enteng, Jumali enteng maning. Gelasnya cilik ya, es teh bae gedene sakmono. Udah Jum, selesai cukup Jum, aman Jum. Ngopi rasa micek ya. Akhirnya sowan, wonten dawuh Gusti, singkat cerita, begitu Kanjeng Nabi hadir, Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah kenapa Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya bakul geblek dan bakul tahu lah ayu mending temen ya, wis tua dasteran. Yang ngomong siapa? Kebiasaan ya, kayak teko maning. Kok tak bakal rapoke kok lemu-lemu ya. Kayaknya orang teng dipangan dewe. Yuk pulang yuk. Engkau diisit yang ngaji ya. Orang sopan temen ya. Ya karena didol kayak wae kan gratis. Duitnya pada enteng. Iya BLT ini rong didem orang Pak Lurah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ini ditunjukkan oleh Allah ketika Allah mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi. Saking sayangnya Allah marang Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi hebatnya Nabi Muhammad apa? Yang diingat-ingat tetap umatnya. Apa jawaban beliau? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Gusti, keselamatan tidak hanya untuk saya, tapi itu juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Lah inilah alasan kenapa orang NU itu mendoakan orang yang mati. Karena wala ibadillahi sholihin ini siapa? Hum al-ahya wal amwat, yang hidup dan yang mati. Maka Nabi Muhammad mendoakan yang hidup, Nabi Muhammad mendoakan yang mati. Itulah alasan kenapa kalau ada orang mati kita kirim tahlil. Saya mau tanya Pak Jumali, kalau besok kamu dengar kabar Gus Miftah mati, Jumali layak apa enggak? Aku tanya Jumali, ternyata Jumali tidak layak. Kenapa? Karena Jumali mati duluan. Pak Jumali umurnya bira 45. Wah, berarti Pak Jumali lebih tua dari saya 4 tahun. Saya 41, Pak Jumali 45. Tapi santai saja Pak Jumali, mati itu syaratnya tidak harus tua.
Makanya walaupun Pak Jumali lebih tua dibandingkan Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Jumali, bisa jadi yang mati Jumali duluan. Nanti langsung diumumkan di Masjid As-Solihah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang Pak Lurah. Ya Jumali aja matiin disit, wong amplopnya dicekel Jumali je. Seneng banget ya kancane Jumali. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad itu yang dipikirkan senantiasa umatnya. Yang selamat Gusti tidak hanya saya, tapi termasuk hamba-hambamu yang soleh solehah, termasuk tiang talang niko ya Allah. Kok yura amin ya Allah, setelat malaikatnya minggat yuyu. Begitu Allah mengucapkan salam, Kanjeng Nabi jawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan tidak hanya untukku, tapi juga untuk hamba-hambamu yang soleh solehah, termasuk orang talang itu ya Allah, termasuk orang penggirikan utara itu ya Allah, termasuk Jumali ya Allah, yang sebentar lagi masuk surga ya Allah, habis pengajian ya Allah. Singkat cerita, setelah dialog, Allah perintah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kekasihku, Nabi pilihanku, Nabi terbaik, Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabi pertama dan Nabi terakhir. Allah sampaikan, ketika mau menyampaikan balonnya meledos. Kok anak-anak bayi insidennya ya, madep rono wong lemu nutup lawang, rene wirawiri bakul, rana balon meledos, rene nyawang rene Jumali. Oh bancer, kalau bancer kan tane inyong, kalau bancer ya bestine inyong. Besok Gus Miftah masuk surga yang awal ya banser. Tepuk tangan tuh banser. Ayo, banser, tentara, polisi, hebat mana? Banser. Polisi sama tentara banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang masukkan SK ke bank untuk hutang. Kenapa? Kan SK-nya nggak laku. Banser dilawan. Banser kayak keren. Besok ngawal kiai itu ya banser, karena banser tugas utamanya adalah ngawal kiai, ngawal NKRI. Makanya besok banser ngawal kiai sampai surga. Karena banser tugasnya survei lokasi. Sebelum kiai masuk surga, banser masuk duluan untuk survei lokasi. Begitu lokasinya surganya siap, kiainya masuk, bansernya keluar lagi. Yang nganteni Jumali ya. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Berapa bu perintah pertama? 50. Kanjeng Nabi jawab nopo? Sami'na wa ata'na. Oke, siap dan 86 melaksanakan. Mudun set di langit berikutnya, di bawahnya ketemu Nabi Musa, provokator ini. Nabi Musa ini jadi mboten arepe bela awake dhewe. Neng mau ngomong ngeten, Nabi Muhammad ditangkauti, Nabi Muhammad, mau sing error sing tua, saiki sing cilik, anaknya Jumali ya, anaknya siapa? Jumali bujune papat. Oh anaknya 4. Lagi anaknya siapa? Wareng. Wareng siapa Ge?
Iya. Ganggu bahaya. Kemarin saya ujian skripsi di Unisula, saya bilang salah satu strategi dakwah yang efektif adalah yang komunikatif. Jadi lah kalau ada jamaah cerewet, apa celekopan, saya malah seneng Pak Ki. Karena suasana hidup. Jangan sampai dakwah itu hari ini banyak gagal, kenapa? Karena seolah-olah posisi kiai itu terlalu suci. Sehingga jamaah mau ngomong sama kiai nggak berani. Kalau saya enggak, Anda mau membuli saya, Miftah bajingan, ora apa-apa. Kok Jumali batin, Miftah asu, ora apa-apa. Paling Jumali mulai reso ngaceng, kayak gini aman Pak. Kalau saya itu orangnya fair Bu, saya biasa bully orang dan saya siap untuk dibully. Makanya kenapa kemarin saya kuliah lagi, saya bikin penelitian skripsi, kemudian saya sampaikan. Ini saya kuliah lagi besok S2, saya mengambil S2 2 lompat, kemudian ngambil lagi S3. Jadi besok 5 tahun lagi Pak Lurah ngundang saya, acara pengajian akan disampaikan oleh Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman. Kakak. Kalau Jumalik ya pangkatnya prof, bukan profesor sih, provokator. Ini. Arane sowaning pondok ngundang ngaji, ngomong karo satrine Inyong, besok ngaji di Penggirikan Utara, Isra Mi'raj karo meresmian masjid. Terus keprimen? Bisa roe pira? Maksudnya amplopnya pira? Murah dinyang Jumali. Lah Inyong takon, sing ngongkon kenyang siapa? Ya siapa maning? Lurah. Begitu ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu sebenarnya niatnya tidak menghina umatnya Nabi Muhammad. Cuman dia bilang begini, Muhammad, sampean diperintah apa? Diperintah sholat Nabi Musa. Peng bira, peng seket. Dijawab ke Nabi Musa, Muhammad, umatku saja yang gede-gede umurnya panjang nggak kuat, apalagi umatmu Muhammad nggak kuat, apalagi Penggirikan Utara Muhammad nggak kuat. Terus Nabi Muhammad takon, Jumali keprimen? Luwe parah Muhammad, nggak kuat. Terus keprimen? Ditawa maning orang yang seket ya. Akhirnya Kanjeng Nabi munggah maning sowan. Didun ke pira 5, mudun maning ketemu Nabi Musa, peng pira mat dikurangi 5, kurang mat, kurang, orang mungkin kuat, wong peng 5 bae Masjid As-Sholehah sepi mat. Akhirnya nopo bolak balik itu sampai 9 kali. 9 kali 5 berapa? 45. Akhirnya tersisa 5. Begitu 5 Nabi Musa takon maning, peng pira mat, peng 5. Matur maning, ora kuat abot wong umat Inyong bae ora kuat, masa umat mat. Dijawab, Inyong wis izin. Lah bola bali njaluk lah ya izin ya. Kalau seandainya Nabi Muhammad minggah pisan maning, enteng salate. Melara salat 5 waktu. Nah, Bapak Ibu, disinilah kemudian kita bersyukur. Bersyukurnya apa? Ternyata sholat itu sebagai media komunikasi paling efektif kepada Allah. Tanpa pulsa, tanpa kuota, nggak harus pakai wifi. Betul? Cukup yang dihidupkan adalah sinyal di dalam hati. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu sebagai al-hatif ar-rabbani, telepon ketuhanan. Sehari kita ditelepon oleh Allah minimal 5 kali. Ditelepon pakai apa? Suara adzan. Maka saya minta kepada Pak Lurah, cari tukang adzan yang suaranya bagus, jangan seadanya. Sing adzan siapa? Jumali. Jumali ngentut bae fales adzan. Saya dulu tukang adzan, 5 tahun di Masjid Muhammadiyah. Teman-teman saya Muhammadiyah itu Gus Miftah yang adzan. Teman-teman saya yang Nasrani, Gus Miftah adzan.
suara saya nggak bagus, tapi minimal orang denger nggak jenuh. Adan masjidnya kayak kia, sing adan Jumali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah sepikirnya kemeresek, Pak Lurah. Sound system yang bagus, Pak Lurah, dibuat yang bagus. Sehingga masjid makmur. Kita itu paling nggak nyaman ya mendengarkan khutbah Jumat kresak. Nggak enak. Sudah khutbah Jumat itu nggak bisa guyon, harus khusyuk. Speaker sound systemnya kresak, sehingga yang mendengarkan apa? Ngantuk. Makanya saya itu jarang banget khutbah Jumat. Kenapa? Saya khawatir, karena saya kalau ngaji biasa guyon, khawatir kalau Jumatan guyon. Nanti saya khutbah Jumat sing bosok kayak Jumali ya gerak keprimen, batal Jumatane. Padahal Jumatan itu harus khusyuk, tapi bukan berarti khutbahnya menjenuhkan. Makanya kalau saya khutbah, Bu, saya itu punya riwayat, harusnya khutbah Jumat itu lebih pendek dibandingkan sholatnya. Tapi rata-rata kita itu salah kaprah, sholat Jumatnya lebih pendek daripada khutbah Jumatnya. Orang khutbah Jumat itu seperti orang komandan perang memimpin pasukan di medan perang. Artinya apa? Harus tegas. Khutbah Jumat, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kesalahan berikutnya apa? Sebagai khotib saya mengajak kepada kaum muslimin untuk bertakwa. Bagi saya kalimatnya tidak seperti itu. Itu kan perintah takwa. Kalau saya nggak pernah khutbah Jumat, saya mengajak. Tapi saya selalu mengatakan melalui mimbar yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan firman Allah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Bukan ajakan takwa, tapi seruan takwa. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Kalau khutbahnya nggak menarik, jamaahnya ya masyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Tapi lucunya selesai Jumatan ada makan siang, matane melek. Siapa? Jumali. Khutbah Jumat itu yang gagah itu loh. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gak usah panjang-panjang. Kayak khutbah nikah itu loh, pas. Khutbah nikah itu kan gak panjang-panjang, Pak. Cepet. Kan saya spesialis. Kalau ada artis menikah, yang khutbah nikah saya. Wow, kan Kiai ini artis. Kalau Pak Kiai ya Kiai ini wong desa ya beda. Makanya cincinnya ya beda lah. Cincinnya apik temen Pak Kiai ya. Saya terawang ini cincinnya kayaknya batu nisan ya. Kalau saya ya beda. Bukan pamer, hanya menunjukkan saya punya cincin. Pamer, copot baik. Dilempar balang nak. Cincin 1 juta balang nak. Ya tinggal maning. Pengajian amplopnya tipis kehilangan cincin. Ya tombok inyong. Nah Bapak Ibu, salat ini menjadi media yang efektif untuk komunikasi dengan Allah. Segala keluh kesah, curhat, kita sampaikan melalui sholat. Saya ditanya, Gus, dari mana orang berangkat itu sholat bisa khusyuk? Bukan ketika dia takbiratul ihram, tapi ketika mendengar suara adzan. Ketika dia merespon adzan, itulah awal mula seseorang bisa sholat khusyuk atau tidak. Begitu dengar adzan, Allahu Akbar,
atine seneng pasti khusyuk. Tapi lak krungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabane ibu-ibu talang apa? Adzan maning. Ora bakal khusyuk. Krungu adzan susah. Lah adzan maning, adzan maning, adzan maning, maning-maning adzan. Masih tandur ning sawah krungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanggung. Ya gimana bisa khusyuk? Coba kalau sikap kita dengar hayya 'alas shalah, sapa sing adanya? Cangkeme Jumali, ya Allah, kadengaren temen Jumali adzan. Kok dengeran adane apa kesambet apa ya? Salat khusyuk. Bu, di saat itulah kemudian kita bisa curhat. Saya kasih contoh. Di masa lalu ada nabi yang diuji oleh Allah tidak punya anak sampai usia lanjut. Nabi siapa, Bu? Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria akhirnya curhat kepada Allah, lampu masjidnya mati. Masak masjidnya Pak Aziz Zanuri, pelane mati. Token enteng, masa masjid baru kentengan token. Kenapa artis-artis itu awet muda, sementara orang-orang desa kayak kita itu cepat tua, Bu? Karena artis itu nggak pernah telinganya denger token. Coba kalau ibu-ibu penggirikan utara, nembe mau kelon, tit tit tit, ya sing lanang yo ngedrop ya, ras itu begini ya. Nembe apa? Cangkem. Nabi Zakaria ketika diuji oleh Allah, usianya masuk separuh baya, Nabi Zakaria berkeluh kesah kepada Allah tentang keinginan beliau untuk memiliki keturunan, padahal istrinya sudah divonis mandul alias tidak bisa mateng. Kan bener, mandul itu nggak bisa mateng loh. Tapi ini anak rahasia loh, Bu. Kadang-kadang orang berusaha nikah beneran di gedung mahal, mas kawinnya banyak, malam pertama di hotel berbintang 9. Apa ada hotel bintang 9? Ya lang kayak bintang 5, kelon tenanan. Orang meteng-meteng. Neng Tegal anak SMA kelon mikir lapangan dadi anaknya arane siapa? Muhammad Ronaldo. Lu bener. Nabi Zakaria itu kan divonis, bukan divonis sampai paruh baya nggak punya anak, istrinya divonis sama orang-orang. Kamu udah tua, kamu nggak mungkin punya anak. Ini artinya apa? Akhirnya Nabi Zakaria curhat sama Allah, ya Allah, kula pengen dua anak, ya Allah, kula pengen gadah keturunan. Akhirnya apa? Ketika Nabi Zakaria rambutnya sudah beruban, usianya sudah lanjut, Allah mendengar curhatannya Nabi Zakaria. Akhirnya Allah memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria. Artinya Anda yang hari ini belum punya keturunan, ingat, jaluke ning Gusti Allah. Aja wadul karo dukun. Mbak dukun nyong bojone nyong rong meteng. Dukune jawab ya gampang. Keprimen Mbak dukun? Ya sambatke. Lah keprimen? Gawe anak kok sambatan, ya Jumali melu. Kayak kemarin saya pengajian di lokalisasi dekat lokalisasi Bandungan, anak bocah umurnya 12 tahun, arane Reza, dengar panggung mengacungkan jari tangan ke saya. Gus Miftah, kurang ajar temen ya. Saya panggil ke atas panggung, arane siapa? Reza, umurnya pira? 12 tahun, kelas pira? 5 SD. Bapak kiri arane siapa? Inyong orang ngerti. Loh, bapaknya siapa? Lali. Kok lali keprimen? Lah ibu Inyong jarene ngomong, bapaknya Inyong oke. Hah? Bapaknya banyak, Beb. Kan aku jadi mikir,
Jangan-jangan Salome satu lubang rame-rame. Terus saya tanya, Reza, cita-cita kamu pengen jadi apa, nak? Pengen jadi nabi. Ya Allah. Saya bilang, kalau kamu pengen jadi kiai masih bisa, jadi ustadz masih bisa, jadi wali masih bisa, tapi kalau jadi nabi tidak bisa, karena makhlukun abu-abu, pintu wahyunya sudah tertutup. Saya tanya lagi, kenapa kamu pengen jadi nabi? Supaya bisa perintah para bocil. Ya Allah. Akhirnya saya tanya, yaudah kamu sebutkan nama 10 nabi, saya kasih uang. Nabi Adam, 2 Idris, 3 Nabi Luhut. Ya Allah, Nabi Luhut keprimen. Usia 12 tahun loh. Saya langsung ngelus dada. Dadanya bojone inyong. Ya Allah, keprimen ya. Lah masaknya bojone Jumali. Ora mungkin. Artinya apa? Berangkat dari kisahnya Nabi Zakaria. Tempat terbaik untuk mencurahkan isi hati itu adalah sujud, adalah sholat. Begitu sholat, minta sama Allah, solusinya pasti akan datang. Sebelum Allah memberikan masalah kepada manusia, jauh hari Allah sudah memberikan solusinya. Allah sudah memberikan jalan keluarnya. Sama halnya seorang guru ketika memberikan pertanyaan kepada murid, sebelum pertanyaan itu diberikan, guru sudah punya kunci jawabannya. Dan solusi serta jalan keluar yang kita minta dari Allah paling efektif melalui media sholat. Sing kurang ajar ki nopo? Sholate ora gelem tapi kakean penjaluk. Nggih napa mboten? Wong iya ora pareng, Bu. Ayo masjidnya anyar as-solihat. Tadi kata Pak Lurah masjidnya keren ini. Wakaf dari Pak Haji siapa? Sanuri. Sanuri. Nur itu artinya cahaya. Wajahnya bercahaya walaupun peteng. Pak Lurah ngantuk. Oh Pak Lurah ini cek keprimen ya. Lurah sing di. Oh kiye Lurah meneng bae ketemu ya. Tapi kan sing kiye. Pantesan nyong ndeloki kono seneng banget. Modar kayak gitu. Lurah keprimen ya. Kok sing wadon ayu kok sing lanang elek ya. Besok Pak Lurah masuk surga karena bersyukur punya istri cantik, amin. Bu Lurah masuk surga karena bersabar di lanangan elek kayak gini. Akhirnya Bapak Ibu ingat, sholatmu main-main tapi permintaanmu bukan main. Permintaanmu beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru. Allah telah memberimu semuanya tapi ibadahmu semaunya. Na'udzubillahi min dalik. Saya juga sering bilang, permintaanmu beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru. Lawang saya kira sowan Pak Lurah badhe nyuwun BLT ngomongnya bae halus sopan nganggo baju sing pantes. Masa sowan karo Gusti Allah terburu-buru? Ya sing sopan, ibu-ibu pentingkan mukena. Jangan sampai sowan karo Gusti Allah mukenane ya Allah jamuren. Saya khusus untuk mukena saya matur ya, ibu-ibu, mbak-mbak tolong kalau cari mukena yang 1 potong saja, jangan 2 potong. Yang langsungan itu jauh lebih aman untuk nutup aurat, apalagi kalau Anda tergesa-gesa. Sholatnya tergesa-gesa, waktunya keburu habis. Sholatnya akhirnya habis wudhu, habis mandi, nggak pakai baju, langsung pakai mukena. Padahal mukenanya potongan. Begitu sami Allahu liman hamidah, malaikatnya bengok. Wow. Jangan. Yang 1 potong, Bu, itu lebih aman. Jadi Anda bergerak kemana-mana nggak akan kelihatan. Yolah sing 2 potong, yang sholat mbak-mbak ayu. Lah tua kayak kiye. Sami Allahu liman hamidah. Efek. Saya sarankan mau kena yang langsung, jangan yang potongan. Akhirnya Bapak Ibu sudah jam 11:30.
Saya harus pindah ke alun-alun Tegal. Sekali lagi, tempat yang paling baik untuk curhat adalah Allah. Makanya salah satu yang sering kita baca, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.